tapi buat saya ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi teman-teman harus bisa apa ya mengerti perasaan saya lah. Kadang-kadang saya ingin ada di sana update kolam juga, walaupun tiap hari kita dibilangnya update tanah kosong doang, nggak lama, inilah nggak permanen gitu. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Bernafas dulu ya. Jadi setelah berapa lama ya? Kayaknya sebulan ya. Sebulan ada kali ya. Sebulan kita tidak mengunjungi kolam kita karena kita agak sibuk sana kemari. Kalau teman-teman tahu kita juga ngevlognya sekarang agak terbatas ya. Kita cuman belakangan ke gudang. Kalau pergi pun ya yang deket-deket. Nah sekarang kita baru sempat kesini. Kita mau update lah. Istilahnya udah sebulan sebenarnya harus udah banyak perubahan. Cuman mungkin kalau dilihat secara kasat mata katanya dikit, padahal kerjanya itu lama loh teman-teman. Jadi hari ini kita mau update kolam baru kita yang kayaknya semakin deket sama tahap akhir di mana kita mau taruh ikan. Nah ini kita tadi jalan dari atas. Jalanan barunya yang kita bangun itu sebenarnya udah oke, udah lumayan oke. Walaupun bentuknya masih tanah. Nah yang ini lebih enak kenapa? Karena ketika hujan, aksesnya itu untuk berjalan kaki masih lebih enak, nggak begitu licin. Cuman minusnya kenapa? Ya ini, kadang-kadang tanahnya yang basah suka nempel. Nah kalau udah nempel gini, jadi agak keras. Bukan keras apa? Berat. Gitu nah, dia. ini makanya nyeker. Nah makanya dia nyeker. Kalau gua agak geli dikit, jadi gua nggak nyeker. Jadi istilahnya kita mau update tadi jalanannya udah oke sampai sini. Nah saya kepinginnya ke depannya adalah ngecor jalanan ini. Mungkin kalau untuk ngecor semua nggak mungkin bisa ya teman-teman. Bisa sih, cuman mahal banget. Jadi kita pinginnya sedikit hemat. Jadi nanti corannya tuh ada semeter untuk jalur roda yang kiri, semeter untuk jalur roda yang kanan, semeter yang di tengah. Paling kita pakai batu kerikil. Jadi total jalanannya nanti mau 3 meter. Nah tadi kita udah sempat ukur pakai smartwatch gitu. Dari tempat yang kita parkir ke bawah itu jaraknya itu 200 sampai 300 meteran lah. Jadi tidak terlalu jauh. Dan kalau misalnya memang nanti bisa kesampaian kita cor, yang sekarang sebenarnya udah ada batu makadamnya sedikit-sedikit. Nanti kalau kita udah bisa cor, akses ke kolam itu enak banget karena kita bisa bawa mobil sampai ke titik ini. Nah kalau teman-teman lihat titik ini itu kita udah pagerin di sini. Sama sana kita sisakan di sini untuk nanti kita kasih rel. Nah ini tuh adalah pintu gerbang masuknya di kolam kedua ini, di kolam extension ini. Nanti saya nggak tahu ini apakah akan jadi kolam yang utama, yang sana nanti kita akan renov gimana pun caranya. Jadi nanti ini mau kita jadiin yang pertama kayaknya. Nah terus gerbangnya di sini. Begitu kita masuk kita langsung seperti biasa kan lihat kolam penampungan. Nah kolam penampungan ini juga udah kita desain airnya. Air masuknya dari sungai. Mungkin kita bisa ke bawah sedikit kali ya Not. Jadi dari sungai itu kita udah bikinin pintunya juga. Supaya nanti mengurangi sampah sama binatang-binatang yang bakal masuk ke sini. Nah jadi kalau teman-teman lihat mungkin Arnold bisa ke jembatannya. Kalau gua agak berat. Bisa nggak? Nih gue pegang nih. Nah itu kan kelihatan tuh jalur masuk airnya tuh, yang lurus itu. Not. Bukan, itu jalur keluar air. Jadi ini jalur masuk air nih. Nah jadi kenapa dibikin ada jalur masuk, jalur keluar juga? Ada tujuannya. Jadi gini loh. Kan kalau aduh semutnya banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu air kolam itu kalau misalnya terjadi hujan terus-menerus biasanya tuh keruh air sungainya. Karena mungkin aduh sorry teman-teman bentar ya. Jadi karena mungkin pas lagi perjalanan kan deres tuh ke bawah tanahnya lah apa ya, jadi keruh dia.
Jadi tujuannya kalau misalnya nggak hujan, begitu airnya kita mau pakai, kita langsung masuk ke kolam tampung ini nih. Nah nanti kalau misalnya istilahnya kita nggak mau pakai air, di sini nanti ada pintunya. Nah pintunya kita tutup, kita balikin lagi ke sungai. Kenapa? Karena sungai ini akan ngalir terus ke bawah sampai bawah. Takutnya kan ada warga yang mau pakai. Jadi harus tetap bisa bagi air ke mereka. Gitu. Nah nanti juga sungainya ini bakal kita bikin dam ya. Jadi supaya kalau misalnya lagi musim kemarau, air sih pasti akan selalu ada. Cuman maksudnya kalau misalnya debitnya kecil, ngalirnya kan kecil kan. Jadi kita mau bikin dam-dam gitu supaya alirannya stabil. Selalu penuh gitu, selalu ngucurnya bagus gitu. Nah, ini kita udah mulai ke penembokan juga. Kalau teman-teman lihat, kita pakai hebel-hebel sisa ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa hebel yang patah-patah. Jadi beginilah keadaannya, tapi ya nggak apa-apa sih karena kita masih dengan sesuai standar, kiri kanan itu masih kita kunci, kita cor, atasnya juga kita kunci, dan yang nanti bolong-bolong itu nanti kita rencananya mau kita kamprot, jadi lebih nggak kelihatan. Nah kenapa yang ini kita harus hebel batu, karena ini menghadap ke sungai yang memang kita nggak bisa beli tanah sungai, jadi kita bener-bener kunci pagarnya di situ. Nah kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada pagar seng. Kenapa alasannya? Karena di keliling pagar seng ini masih bisa dilakukan pelebaran. Jadi kalau kita misalnya mau mindahin pagarnya, kita tinggal copot besinya itu, kita angkat, kita mundurin. Jadi itu alasannya kenapa yang ini kita pakai seng. Jadi si seng ini sebenarnya kita dapat disupport sama Ronald dari RDC Arwana. Kolamnya dia itu semua upgrade ke tembok yang konkret gini. Nah sengnya udah nggak kepake, gue bilang udah deh buat gue aja, gue beli. Soalnya gue juga lagi mau melakukan penghematan karena bangun ini nggak murah gitu loh. Akhirnya dia kirim dan dia bilang udahlah buat lu aja gitu. Jadi ya udahlah, lumayan. Nanti kita videoin ya, video sengnya dari ujung ke ujung. Nah untuk yang ini masih setengah jalan ya teman-teman ya, masih lumayan lah. Mungkin sekitar 1 minggu lagi lah. Sekarang ada sedikit problem, ada dilema di kolam tampung kita. Jadi kalau rencana awal kita itu adalah kita pingin kolamnya itu bentuknya seperti ini aja, as it is gitu loh. Jadi kita cuman pingin ngepadetin tanahnya. Kalau nggak salah ada teknik namanya bikin lempungan gitu ya. Jadi kayak tanah liatnya itu dibikin agak becek, coating ke sekelilingnya. Tapi ternyata tanah merah di sini karakternya agak beda nih sama tanah merah di kolam pertama kita. Menurut orang yang pengalaman di sini katanya kalau misalnya begitu, ujung-ujungnya nanti akan ngerembes juga. Jadi kita lagi bingung nih, kita mau pakai beberapa opsi. Kemarin udah pikir ya, mungkin kita bisa pakai terpalnya kita jembrengin di sekelilingnya, terus habis itu kita timbun pakai tanah lagi. Cuman katanya kalau kayak gitu ketahanannya tidak bisa tahan lama, jadi kita masih mikir-mikir gitu loh. Nah opsi kedua sebenarnya lumayan bagus idenya, karena teman-teman tahu di sini batunya banyak banget dan memang kita udah pecah-pecahin dan masih ada sisa di sebelah situ tuh teman-teman lihat masih ketumpuk semua. Apakah kita mau bikin fondasi dulu 1 meter keliling, 1 meter tingginya keliling supaya minimal airnya itu nggak ngerembes sampai di bawah 1 meter. Nah kalau 1 meter aja sebenarnya ini udah bisa nampung sekitar 300 ton lebih. Nanti diharapkan dari yang 1 meter itu kita ke atasin masih bisa nahan airnya sedikit-sedikit, tapi paling enggak 300 ton udah secure. Nah itu sih update kolam yang mirip sama Danau Toba katanya, karena bentuknya tidak beraturan. Nah tapi kalau misalnya nanti kita mau fondasi keliling, jadinya bentuknya nggak bisa kayak gini, jadi pasti kayak lurus gitu. Nah menurut teman-teman supaya kolam ini nggak bocor, enakan kita pakai jalur mana? Apakah teman-teman juga di rumah ada ide? Teman-teman bisa bantuin kita dengan komen di YouTube kita. Nah ini tuh tanahnya memang udah keras. Nah tapi memang dia tuh kalau misalnya kena hujan masih suka berubah tanahnya ya. Jadi karakternya itu katanya kalau walaupun di stemperin sepadat mungkin pun juga tetap pasti akan masih bergerak. Jadi itu yang menjadi pertimbangan juga sih. Nah ini kalau teman-teman lihat, sebenarnya kita bahas sedikit tentang sistemnya ya. Sebenarnya kita punya ini simple banget.
Jadi air dari kolam 1 di situ ada jalur pipa nanti. Jalur pipanya pasti pakai pompa. Nah, itu akan dipump ke kolam 1 di kolam penampungan. Nah, dari kolam penampungan itu kita masukin ke kolam 2 dan kolam 3 itu menggunakan hanya mengalir aja, overflow. Nah, terus rencananya kolam ini kan lumayan besar nih, kolam 1 sama kolam 3 nanti kita lihat. Itu rencananya kita akan sekat jadi 2. Jadi di sini tuh nanti bakal ada 40 indukan, tapi rumahnya disekat. Nanti dari sekatan-sekatan itu bakal ada kamar-kamarnya lagi untuk dia, istilahnya kalau udah secure, udah ngerem, supaya dia terproteksi dari ikan arowana lainnya yang bisa mengganggu mereka. Nah, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya bentuknya udah mulai rapi ya. Jadi kontur tanahnya juga udah dibener-benerin. Kalau teman-teman lihat di situ lagi perataan semua. Kalau yang di sisi seberangnya itu semua udah rata semua tuh. Nah, ini juga udah mulai diratain nih, hari ini baru kelar. Nanti di situ kita bikin trap. Nah, pertanyaan kedua adalah ketika kita punya trap-trap kayak gini nih teman-teman, bagusnya kita desainnya bikin jadi kayak apa ya? Apakah kita buat tanaman yang kita tanamnya secara trap gitu buat nanti kita pandangin, atau kita mungkin bisa cucuk pakai bambu dibikin pagar, atau gimana? Jadi teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi sih, komenin tentang itu. Kita jalan lagi ya. Di sini penunggunya banyak nih. Nih salah satu nih penunggunya nih. Tapi dia sekarang sendiri, soalnya temennya lagi ninggalin. Nah, jadi kalau dilihat sih memang semuanya udah rapi di sini. Nah, kita ada rencana untuk bangun tempat tinggal penjaga kolam agak di atas supaya nggak mengganggu si pergerakan ikan itu kalau kita lalu lalang. Rencananya sih di tempat dia duduk tuh tadi, sampai ke belakang situ, bikin mesh simple lah, mungkin sekitar 20-30 meter hanya untuk dapur dan ruang tinggal gitu di sana. Dan memang udah diplanningkan sih, karena pekerjaan kolam juga udah mulai selesai. Kalau teman-teman lihat tadi yang seng ini semua udah mulai selesai nih. Bukan udah mulai selesai sih, udah selesai sampai ujung tuh. Nah, kolam 1 cenderung tidak ada masalah ya teman-teman, udah jadi, airnya pun bening. Mungkin kita bisa ikutin sistemnya kolamnya John Henry justru, John Henry. Jadi kita pakai green water system. Jadi kalau dilihat pertama-tamanya ini bening nih, sekarang udah mulai hijau. Nah, mungkin kita akan coba menggali dan mempelajari tentang hal itu. Nah, ini kendala utamanya di sini itu adalah ada 3 batu besar di dalam kolam yang nantinya kita masih hancurkan. Sekarang yang ngerjain tuh masih ngerjain tempat lain karena dipikir tadinya ada itu nggak apa-apa. Cuman setelah diteliti katanya ikan arowananya bisa nabrak batu, bisa mati pas lagi kejar-kejaran. Terus juga pas lagi kayak penarikan ikan tuh susah, pasti bisa molos karena batunya di sini. Yang di sini ke selubung, yang sini keangkat, takutnya dia molos. Nah, ini kita susah sendiri. Jadi daripada kita susah sendiri, mendingan kita babat aja sekalian. Nah, ini juga sebenarnya tanahnya kelihatannya nggak rapih kayak di Cianjur gitu. Maksudnya belum sampai rapat banget, tapi sebenarnya udah keras. Coba deh Ruth. Ini si Erun mau coba jalan lagi. Cuma ada beberapa bagian yang katanya masih lembek karena selalu tergenang sama air. Mungkin yang udah ke jemur-jemur kayak gini nih kan kadang-kadang siang kejemur nih. Itu udah keras tuh. Nah tuh. Jadi udah nggak ambles lagi ya teman-teman ya. Terus semua lumpur juga udah selesai dibersihin. Cuman kendalanya itu karena ini cuacanya masih musim hujan. Walaupun bilangnya sih udah nggak musim hujan, tapi tiap hari masih hujan. Ganteng. Jadi susah. Susah ya Run ya, hujan terus ya. Tapi nggak apa-apa sih, pasti ada saatnya nanti musim panas juga sih. Jadi sambil kita pemberesan ini, kita bakal tunggulah gimana nanti kalau misalnya kita ada kesempatan untuk stemperin, ya kita stemperin. Karena alat stempernya dua-duanya udah kita beli. Stemper yang untuk paving block udah, yang untuk gitu juga udah. Cuman waktu di stemper ambles ya, karena mungkin tekanannya juga gede banget ya kali stemper ya. Cuman kan kalau untuk manusia kita nggak sampai segitu berat sih.
Jadi kita langsung aja ke kolam 2-nya. Nah, ini untuk area antara kolam 1 dan kolam 2 sebenarnya juga ada lahan kosong dan lumayan besar sebenarnya. Kenapa kemarin kita nggak bikin ini jadi satu kolam sendiri? Sebenarnya bisa loh. Ya, jadi satu kolam ini sebenarnya bisa kan. Tapi pasti nggak ada yang tahu nih alasannya kenapa. Alasannya adalah di bawah tanah ini batu gede udah kayak orang gila. Kayaknya ada deh footage-nya loh. Ini gedenya gede banget. Jadi tuh yang kelihatannya cuman kecil gitu udah kayak Titanic tuh. Jadi katanya kecil, di bawahnya gede banget. Jadi kalau kita mau hancurin udah nggak bisa gitu. Jadi ya ini nanti kita buka warung kali ya, nggak tahu lah. Ini untuk suggestion juga, teman-teman bisa suggest. Tadinya sebenarnya mau bikin ruang kumpul di sini, gazebo. Cuman kan takutnya kalau kita kumpul-kumpul sini ngeganggu ini sama ngeganggu ini. Nah, kita nggak tahu. Nah, kalau di sini ngeganggu jalan mobil yang mau ke bawah. Jadi masih mikir-mikir juga gitu loh. Itulah ceritanya. Nah, ini kolam 2 kita tidak akan sekat karena luasnya itu tidak terlalu besar seperti kolam-kolam yang lainnya. Ini itu kalau nggak salah 17 kali 300 meteran ya. Hampir 300 meter lah. Nah, sama ini teman-teman, ini semuanya udah rata. Lumpurnya udah dibuang, udah bersih juga. Kendalanya di situ tuh. Batu besar itu sama batu besar ini. Iya, makanya bingung gitu loh. Cuman kalau yang itu kayaknya masih lebih oke ya. Maksudnya kalau kita istilahnya ngejaring ikan dari situ, masih kan yang itu masih bisa dioprek-oprek gitu loh. Yang bahaya tuh yang di bawah sini molos, sama dia nabrak gitu loh. Nah, ini yang kita mesti mau buang. Di sini ada 3 juga ya, sama ya. Ada 3. Ada banyak malahan. Nah, ada banyak tuh. Nah, masalahnya lagi si batu ini posisinya sama kayak batu yang di sini nih. Jadi depan atasnya kelihatannya kecil, tapi ke bawahnya itu gila-gilaan. Nah, yang ini sih rencananya kita mau papas bagian atasnya. Nanti yang bagian udah kepapas di tengah-tengahnya itu yang runcing itu mungkin kita mau templok lagi pakai tanah. Terus kita stemperin gitu loh. Mau nggak mau karena kita nggak mungkin bisa pecahin sampai bawah. Kalau kita mau pecahin pakai bawah repot banget gitu loh. Nah, ini juga udah rata semua. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada udah bikin jalur air juga nih di samping sini nih. Tuh. Ini jalur air, nanti kalau misalnya hujan, air jatuh dari tanah yang lebih tinggi diharapkan tidak masuk ke kolam. Jadi kita buat jalur airnya. Nah, nanti di sini tuh masing-masing kolam kita mau pasang minimal 3 kucuran air yang pipanya memang masih belum dipasang. Nah, kalau teman-teman lihat ini tanah yang kemarin kita beli itu di antara kolam 3 sama Pageseng. Tuh. Iya, jadi kita mungkin kalau kita mau bikin kolam sebenarnya kalau mau paksain bisa. Cuman kalau ngelihat dari kontur di sini terlalu banyak batu ya. Jadi kita belum apa-apain sih. Cuman satu kolam lagi sebenarnya di situ bisa tuh kalau memaksa. Nah, sekarang belum lah, sekarang belum. Karena kita mulai di sini aja udah ada 4 kolam. Kita harus buktiin dulu berhasil baru ekspansi. Nah, kita langsung ke sana. Nah, ini kan teman-teman lihat tuh. Kalau kita nggak bentengin di sana sama di sini nanti dibersihin, pasti ada kayak rumput-rumput lah, sampah-sampah gitu yang ikut tergenang, itu udah nggak mungkin bisa dihindari. Makanya kita mau mulai pembersihan demi pembersihan. Nah, nanti kalau misalnya lahan ini semuanya udah kita akuisisi, ya mungkin sungai ini ujung-ujungnya sederetan itu kita punya, bukan punya kita sih, punya warga, tapi mungkin kita yang manage gitu loh. Jadi bisa lebih oke. Nah, juga nanti kepinginnya sih kita pingin ngebor sumur ya. Ngebor sumur itu untuk lebih ke arah cadangannya. Jadi untuk orang-orang hidup di sini kan pasti butuh air juga. Nah, ngebor itu nanti kita lihat dulu sih sebenarnya. Kalau misalnya karakter airnya tidak terlalu beda, ya mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi juga. Karena kemarin kita sempat bikin tambungan air yang resapan, itu kita cek pH sama TDS-nya itu deket. Cuman beda setengah ya Run ya kalau nggak salah ya. Jadi itu masih bisa, jadi itu masih opsi kedua. Nah, ini sih udah rapi banget ya Not ya. Jauh dibanding kemarin ya. Kita jalan juga udah nggak naik turun, udah nggak ada bolongan. Nah, teman-teman ini yang terakhir. Karena kalau kelamaan kita tunjukin tanah doang sama kolam, mungkin teman-teman juga agak bosen. Tapi buat saya ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi teman-teman harus bisa apa ya mengerti perasaan saya lah. Kadang-kadang saya pingin
update kolam juga. Walaupun tiap hari kita dibilangnya update tanah kosong doang. Nah ini yang terakhir, yang terakhir kolam 3. Nah kolam 3 ini juga gede. Rencananya kita bakal sekat jadi 2. Nah di sini rencananya kita pingin bikin garden ya, di sini gardennya. Nah itu juga nanti itu udah ujung-ujung banget lah, nanti aja karena cuman untuk kesenangan pribadi. Yang penting ini kayak ngerem dulu. Nah yang terakhir banget kita sebenarnya masih bisa ada pengembangan ke sana sama ke sini, ke kiri. Nah itu kan datanya lebih tinggi tuh. Nanti kita ambil aliran sungai yang di atas, dibuangnya ke sini juga. Jadi kita semua main gravitasi semua sih. Nah jujur kalau yang ini kita belum akuisisi, yang sana kita belum akuisisi. Yang tanah kita tuh sebenarnya yang di belakang itu tuh yang banyak pohon pisangnya sampai ke atas. Cuman itu tebing, jadi kita nggak tahu mau pakai buat apa. Mungkin kita bisa tanam sesuatu yang bisa menghasilkan, nanti kita nggak tahu. Ya paling update-nya segitu dulu. Sorry kalau misalnya update kolam ini terlihat tidak banyak, tapi ini sebenarnya banyak gitu loh. Nah teman-teman jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, karena semua itu gratis. Thank you for watching me Mike, sampai jumpa di episode berikutnya.